Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam PPKN dari saya. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Rifai SHI. Bapak mengajar pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK IPTEK Jakarta. Pada kesempatan kali ini ada kalanya kita berjumpa dan berkenalan melalui channel PPKN yang dibuat oleh SMK IPTEK Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam perkenalan. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran PPKN pada bab 2 tentang ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Baik, pada bab ini ada beberapa bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang wilayah negara Indonesia. Bagian B-nya negara, warga negara dan penduduk Indonesia. Dan bahasan yang ketiga atau C, bagian C adalah agama dan kepercayaan. Dan yang terakhir, pada bab ini kita akan membahas tentang pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, tujuan pembelajaran pada bab 2 ini yaitu setelah memahami materi, peserta didik mampu menguraikan ketentuan tentang wilayah, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan dengan tepat. Tujuan berikutnya, setelah kalian mempelajari bab ini, bab 2 di PPKN kelas 10, kalian akan mendapatkan pengetahuan tentang wawasan negara atau wawasan Nusantara yang ada di negara kita. Baik anak-anakku, Bapak akan langsung saja menceritakan atau menjelaskan tentang bab 2 ini pada bahasan yang pertama tentang wilayah negara Indonesia. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, di sini ada gambar peta kawasan atau kepulauan Indonesia. Sudah terlihat di layar kaca kalian? Ini adalah peta kawasan Indonesia yang berbagai macam pulau-pulau yang terbentang luas di negara kita. Nah, wilayah Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai Merauke, ya. Dari Sabang sampai Merauke yang sangat luas, ya. Dan sangat, ini adalah merupakan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan kepada negara kita, yaitu yang sangat luas daerah teritorial, baik daratannya maupun lautannya. Baik anak-anakku, Bapak akan mengajak kalian untuk menambah semangat kalian dalam mempelajari materi ini. Bapak ingin mendengarkan kalian bisa menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Baik, sama-sama yuk kita dengarkan dan kita bernyanyi bersama lagu kebangsaan atau lagu nasional tentang yang berjudul Sabang Sampai Merauke. Baik, hitungan 1 sampai 3 kita menyanyikan bersama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah
Baik anak-anakku, sudah kita menyanyikan tentang lagu Sabang sampai Merauke. Di situ menjelaskan bahwa pulau-pulau yang berjajar dari Sabang sampai Merauke ini adalah merupakan kekayaan bangsa kita yang harus kita pertahankan dan kita jaga. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia patut kita bangga bahwa negara kita ini adalah negara yang luas, yang kaya, yang memiliki berbagai macam adat istiadat, agama, ras, budaya, bahasa. Ini adalah merupakan kekayaan kita yang harus kita pertahankan. Baik anak-anakku, selanjutnya bagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara. Nah, pada bahasan kali ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di situ diatur ya, pada pasal 25A bab 9 Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang wilayah negara kita ya, bahwa wilayah negara Indonesia itu ada dalam Undang-Undang Dasar. Apa bunyi pasalnya? Baik, Bapak akan bacakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, selanjutnya penjabarannya apa? Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menjelaskan bahwa wilayah NKRI yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, baik, jadi menurut undang-undang ini ya, bahwa Indonesia yang terbentang luas ini baik dari daratan, lautan ya, maupun dari ketinggian udara atau ruang udara ke atas, ini adalah kekayaan Indonesia yang harus kita pertahankan. Maka bisa dikatakan ini adalah merupakan daerah teritorial Indonesia. Nah, ketika daerah teritorial ini dimasuki oleh negara-negara lain, maka mereka akan mendapatkan harus tunduk dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Contoh, kita atau kalian pernah pergi ke luar negeri, apa yang harus kalian penuhi dengan undang-undang atau peraturan yang ada? Tentunya kalian harus mempunyai paspor dan visa kunjungan ke negara tersebut. Ini adalah aturan baku dari setiap negara-negara. Ketika kita mengunjungi wilayah teritorial suatu negara, maka kita harus tunduk patuh dengan aturan atau undang-undang yang berlaku di tempat atau di daerah tersebut. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, selanjutnya wilayah daratan, perairan, dan udara. Nah, baik, wilayah daratan Indonesia terdiri atas kepulauan yang dihubungkan oleh perairan. Ya, coba kalian lihat dalam peta Indonesia, ya, di situ ada berbagai macam pulau-pulau terbesar, pulau-pulau besar yang ada di kawasan Indonesia. Bisa kita sebutkan, ada Pulau Sumatera, Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Bali, pulau di sebelah timur Indonesia ada Irian Jaya, Papua ya sana, ada juga Nusa Tenggara Barat dan lain sebagainya. Ini pulau-pulau besar yang dihubungkan dengan perairan atau lautan Indonesia. Wilayah perairan Indonesia, baik kita lanjutkan. Wilayah perairan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi menjadi 3 bagian.
Ada yang disebut dengan laut teritorial, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif. Nah, jadi ini adalah 3 dasar ya, yang merupakan sebuah aturan ya, hukum laut internasional. Suatu wilayah itu dibagi kepada 3. Ada laut teritorial, nah, ada laut kontinen, ada zona ekonomi eksklusif. Nah, laut teritorial ini adalah laut yang dimiliki suatu negara. Nah, landasan kontinen ini merupakan lautan ya, yang menghubungkan antar pulau, antar negara. Dan ada lagi zona ekonomi eksklusif, ZEE. Nah, ini zona perairan untuk perdagangan dan lain sebagainya. Nah, ini dalam hukum kelautan internasional. Selanjutnya wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah seluas wilayah teritorial dari Sabang sampai Merauke. Ke atasnya itu terus ke atas ini adalah milik suatu negara ya, karena dibatasi dengan teritorial. Ketinggiannya pun ya ada batasannya. Ada jalur nasional atau jalur pesawat yang dilalui oleh domestik ya, itu hanya ketinggian berapa. Tapi jalur lebih tinggi lagi ya, ketinggian lebih tinggi lagi ada yang disebut dengan jalur internasional. Jadi bebas pesawat negara luar boleh berlalu lalang di negara kita, tetapi dengan ketinggian yang sudah diatur oleh undang-undang internasional. Ketika ada pesawat luar negeri masuk ke daerah Indonesia di zona domestik di kawasan udara Indonesia ya, ketika mereka masuk tanpa izin, nah ini akan dikenakan sanksi. Ya, baik anak-anak itu sekilas tentang penjelasan wilayah daratan, perairan dan udara yang dimiliki oleh negara atau teritorial masing-masing. Selanjutnya, bagian D, warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, baik anak-anak, ini ada gambar apa? Bisa kalian lihat? Iya, betul. Ini adalah gambar kartu tanda penduduk atau kita kenal dengan KTP. Ya. KTP ini adalah merupakan kartu identitas setiap warga negara Indonesia. Ketika dia sebagai warga negara harus memiliki kartu tanda pengenal atau kartu tanda penduduk. Ya. Nah, di situ akan dijelaskan tentang biodata seseorang, tanggal lahir, nama, alamat dan lain sebagainya, dan agama di situ juga tertuang sebagai identitas seseorang. Baik, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia? Apakah sama dengan penduduk? Ya, ada warga Indonesia dengan penduduk Indonesia. Baik, dua kata yang berbeda makna. Ada warga negara Indonesia atau WNI, ada penduduk Indonesia. Apakah sama? Nah, baik, mari kita sama-sama kita jelaskan. Pada gambar ini, baik kita lihat, yang dimaksud dengan warga negara Indonesia atau WNI, ya, diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang berbunyi apa? Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ini yang disebut dengan warga negara Indonesia atau WNI. Nah, selanjutnya, apa perbedaannya dengan penduduk Indonesia? Penduduk Indonesia pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, di situ dijelaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jelas ya? Jadi perbedaan antara warga negara WNI dengan penduduk Indonesia. Baik anak-anakku, kita lanjutkan tentang warga negara. Nah, kita sebagai warga negara, asas dalam peraturan
aturan atau undang-undang yang berlaku di negara kita dalam menentukan warga negara ada beberapa asas. Yang pertama, asas iusoli, artinya tanah kelahiran. Ya. Yang kedua, sanguinis, keturunan atau pertalian darah. Nah, dari asas ini akan mengakibatkan apartheid atau tidak berkeluarga negaraan dan bipartite atau berkeluarga negaraan ganda. Nah, jadi dengan asas kelahiran, keturunan, misalkan bapak ibunya yang lahir, yang menikah, perikatan pernikahan itu antara orang Indonesia misalkan dengan orang asing, ya, apakah anaknya ini mengikuti kemana? Apakah ke ibu atau ke bapak, ya? Atau juga didasarkan dengan tanah kelahiran, iusoli. Ya, ini bisa mengakibatkan anak tersebut yang dilahirkan akan memberikan menentukan apakah dia sebagai WNI atau bukan. Baik, selanjutnya, cara memperoleh kewarganegaraan. Kita bisa memperoleh sebagai kewarganegaraan. Misalkan kita Indonesia mendapatkan WNI ini, ya, didasari dengan kelahiran, pengangkatan naturalisasi, dan melalui pernyataan memilih. Nah, tadi saya katakan, ketika kedua orang tua ini yang berbeda kewarganegaraannya, seorang anak nanti bisa memilih, ya, apakah dia mau memilih ikut kewarganegaraan ibunya atau kewarganegaraan bapaknya. Selanjutnya, hilangnya kewarganegaraan. Apa yang menjadi penyebab seseorang hilang kewarganegaraan? Memperoleh kewarganegaraan lain, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang kewarganegaraan, masuk dinas asing dan sebagainya, dan seterusnya, ya. Jadi dia bisa hilang kewarganegaraannya, ya, karena dia menolak atau negara ini tidak mengakui keadaan kedua orang tuanya, misalkan, bisa hilang, ya, gitu. Terus, hak warga negara. Kita sebagai warga negara mempunyai hak. Apa hak kita? Hak warga negara dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Di situ dituangkan dan dijelaskan tentang hak-hak warga negara. Adapun hak asasi manusia, berbicara tentang hak asasi manusia, dituangkan atau dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A sampai pasal 28J. Di sana diatur tentang hak asasi manusia, semua hak-haknya tertuang dalam undang-undang atau pasal 28A sampai 28J. Silakan kalian buka. Di situ nanti dijelaskan atau diterangkan hak-hak kita sebagai warga negara, hak asasi manusia di situ dijelaskan. Di antaranya berhak mendapatkan pekerjaan, berhak mendapatkan kehidupan dan lain sebagainya. Baik anak-anakku, selanjutnya bagian C pada bab kedua ini di pelajaran PPKN kelas 10, bagian C kita akan membahas agama dan keyakinan. Ya, baik. Bisa diamati gambar berikut ini. Di sini kalian lihat ada sebuah kalender. Dan kalender ini, ya, kalian lihat ada kotak merah atau bisa dikatakan hari tanggal merah, ya. Nah, di sini sering kita jumpai, misalkan hari libur keagamaan seperti Maulid Nabi, 1 Syawal, Lebaran, Idul Fitri, hari Waisak, hari Natal di tanggal 25 Desember dan lain sebagainya. Di situ ada kalender yang berwarna merah. Artinya apa? Di sini adalah libur bagi umat beragama di Indonesia ini, diberikan sebuah keluangan untuk mereka menjalani ibadah. Ada beberapa tanggal ditandai dengan warna merah tadi, ya. Kalian bisa mengamati, ya, bahwa memperingati hari-hari penting
salah satunya hari besar keagamaan, tanggal tersebut dijadikan hari libur nasional. Itulah wujud daripada negara menjamin setiap warga negaranya untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya. Jadi negara ini sesuai dengan Pancasila pada sila pertama, bisa kita ketahui bahwa pasal atau sila pertama dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap warga negara harus memiliki, meyakini agama yang ia yakini. Nah, berbicara agama, negara Indonesia memberikan kepada warga negaranya hak-hak mereka untuk memilih agama, dan negara pun ya memberikan keluangan bagi umat beragama untuk merayakan hari besar keagamaan. Ini bentuk bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkeagamaan. Baik anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Nah, untuk selanjutnya, jaminan kebebasan beragama. Nah, tadi saya katakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang memberikan peluang atau memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk memilih agama sesuai dengan pasal 29 ya, ayat 2. Bisa kalian lihat di situ ya, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia mengatur hak-hak untuk beragama bagi setiap warganya. Ya. Dari pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 mengatur tentang agama, ya. Pasal 28E ayat 1 juga mengatur tentang agama, ya. Di situ bahwa Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh pendiri bangsa kita adalah merupakan suatu tatanan kehidupan bangsa yang harus harmonis antara budaya dan agama, dan bernegara itu saling menghargai dan menghormati. Baik anak-anakku, dalam beragama di negara kita ini, karena kita adalah merupakan bangsa atau negara yang besar yang memiliki berbagai macam agama yang kita anut di negeri kita ini, tentu harus kita sadari bahwa dengan berbagai macam keragaman agama yang ada di negara kita, kita harus memiliki kerukunan umat beragama. Maksudnya apa? Setiap umat yang beragama harus mempunyai kerukunan. Apa sih kerukunan yang harus kita pegang sebagai bangsa Indonesia, supaya kita sebagai umat beragama tidak saling menghina, tidak saling mencemoohkan, tidak saling bertengkar. Nah, tentunya kita harus pegang sebagai bangsa Indonesia, yang pertama adalah kerukunan intern umat beragama. Banyak satu agama saja mereka bisa bertengkar dengan hal-hal yang sepele. Maka harus kita jaga kerukunan di intern umat beragama, ya. Jangan sampai umat beragama ini saling bertengkar karena dengan masalah-masalah yang sepele yang membuat mereka saling bersinggungan. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Ini kita berbeda agama, Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya. Ini antar beragama, kita jangan melihat perbedaan agamanya. Tapi yang harus kita lihat, kita ini adalah di bawah naungan merah putih, di bawah naungan Pancasila. Ini yang menjadi persatuan kita. Kita sama-sama orang Indonesia, kita sama-sama rakyat Indonesia, kita sama-sama bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Satu tujuan, satu negara, ya. Kita harus saling menghargai antar umat beragama, ya. Oleh karena itu, ajaran Pancasila mengatur kita untuk saling menghargai dan menghormati, sehingga dalam semboyan di burung Garuda yang sangat erat dipegang oleh burung Garuda itu adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua, adalah sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, apa
yang harus kita jaga dalam kerukunan umat beragama. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, jadi pemerintah harus memberikan pelayanan bagi umat yang beragama, dan umat yang beragama pun harus menghormati kepada ketentuan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Kalau sudah terjalin hubungan antara umat beragama dengan pemerintah, negara menjamin atas setiap warga negaranya untuk meyakini sesuai dengan keyakinan agama yang ia yakini, maka akan terjalin kerukunan antar umat, bangsa, dan pemerintahan. Ini adalah tri kerukunan bagi umat beragama yang harus kita pegang teguh supaya negara kita tidak bisa diadu domba, diprovokasi oleh bangsa lain untuk memecah persatuan dan kesatuan negara kita. Yang terakhir, baik anak-anakku, pada bahasan ini di bab 2 PPKN kelas 10 SMK kita akan menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, bahwa setiap warga negara berhak untuk membela, mempertahankan negara kita. Undang-undang mengatur tentang hal tersebut, ya, bahwa kita sebagai rakyat adalah salah satu kekuatan bangsa. Nah, kekuatan bangsa kita ini yang pertama TNI, Polri, dan kita sebagai rakyat. Ini adalah 3 unsur ini yang harus menjaga dan mempertahankan keamanan negara kita dari serangan-serangan bangsa lain. Kalau negara kita sudah diserang oleh bangsa lain, maka 3 unsur ini harus bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sampai di sini anak-anakku, jelaslah materi yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, dan sebagai bahan masukan kalian untuk mempelajari PPKN di bab 2 ini di SMK kelas 1 atau kelas 10, kalian bisa mengambil materi yang Bapak sampaikan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sebagai wawasan kalian untuk mengenal lebih jauh tentang tentang wilayah Indonesia, warga Indonesia, dan agama yang ada di Indonesia, dan tugas kita sebagai warga negara untuk menjaga dan mempertahankan NKRI ini. Baik, saya akhiri pertemuan pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa, tentunya di channel ini, ya. Baik, selamat belajar, maju terus, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.